Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah perihal menjanda. 1 Korintus 7 ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Saudara-saudari, karena alasan inilah maka Alkitab mengizinkan orang yang istrinya telah meninggal boleh menikah lagi. Janda pun boleh bersuami lagi. Batas waktu pernikahan hanya hingga kematian. Pada masa kebangkitan, hubungan pernikahan tidak ada lagi. Pada masa kebangkitan, manusia tidak mempunyai masalah pernikahan lagi. Pernikahan adalah perkara di dalam dunia ini. Sebagaimana malaikat-malaikat tidak melakukan pernikahan, manusia dalam kebangkitan pun demikian. Pernikahan adalah masalah dalam hidup yang fana ini, bukan masalah dalam hidup yang akan datang. Sebab itu, pernikahan berakhir hingga kematian. Setelah suami atau istri meninggal, kalau Anda merasa terikat oleh emosi masa lampau, dan Anda enggan menikah lagi, itu baik. Tetapi kalau Anda ingin menikah lagi, Alkitab juga tidak melarang. Saudara-saudari, kita boleh memperhatikan ajaran dalam Roma pasal 7. Di situ dikatakan bahwa setiap orang Kristen adalah orang yang dinikahkan lagi. Kita telah menikah lagi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 7 memperlihatkan kepada kita, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Tetapi bila suaminya telah mati, ia bebas dan boleh menikah lagi. Jika suaminya masih hidup dan ia menikah lagi, ia berzina. Jika kita belum mati bagi hukum Taurat, kita semua telah berzina. Syukur kepada Allah, kita hanya mempunyai satu suami. Menurut ajaran Roma pasal 7, sebelum hukum Taurat mati, kita tidak dapat menjadi milik atau menjadi istri Kristus. Jika kita milik Kristus, berarti kita telah berzina. Kita asalnya telah diperistri oleh hukum Taurat, menjadi milik Taurat. Tetapi karena Kristus kita telah mati, maka hari ini kita memilih Kristus. Kita bukan perempuan sundal. Kita semua adalah orang-orang yang menikah lagi dengan Kristus. Kita telah mati bagi hukum Taurat. Roma 7 ayat 4. Karenanya kita bukan pezina. Roma 7 mengatakan seorang istri terikat oleh hukum suaminya sampai ia mati. Kapan suaminya mati, ia akan beroleh kebebasan. Jadi dalam gereja sekali-kali tidak boleh ada satu konsepsi yang tidak membenarkan seorang janda menikah lagi. Itu adalah konsepsi orang kafir. Jika seorang janda tidak mau menikah lagi, seperti halnya orang yang membujang, itu baik sekali. Paulus berkata, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. 1 Korintus 7 ayat 8. Jika dapat hidup sendirian, seperti halnya orang yang membujang demi melayani Tuhan, itu benar. Tetapi jika enggan menikah lagi karena ada kecaman atau pendapat masyarakat, itu tidak benar. Kita harap dalam gereja pendapat yang tidak benar dapat dilenyapkan. Saudara-saudari, Paulus berkata kepada Timotius, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda menikah lagi. Itu sama seperti seorang saudara atau duda menikah lagi. Persoalannya hari ini ialah apakah Anda mempunyai keperluan itu atau tidak. Ada orang yang mempunyai kebutuhan fisiologis. Ada juga yang merasa kesepian. Ini adalah kebutuhan psikologis. Ada pula yang lingkungan keluarganya ada kebutuhan tersebut. Kalau istri seorang saudara telah mati, ia menikah lagi, itu tidak salah. Atau seorang saudari suaminya telah mati, ia menikah lagi, itu pun tidak salah.
Dalam hal ini, orang Kristen tidak boleh mengecam. Kita harus membuang konsepsi paganisme. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.